Halo, sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus Yesus. Akhirnya kita bertemu lagi nih dengan pembahasan yang berkelanjutan ya dari video kita yang sebelum ini, yaitu dosa mula-mula. Maafkan karena memang persiapan kami sangat panjang ya, sangat banyak, karena kami ingin benar-benar maksimal untuk memberikan pengertian atau pembelajaran tentang dosa itu pada sesungguhnya, mengapa dosa itu begitu tidak menguntungkan. Terakhir yang ketika pembahasan kita ya, bahwa dampak dari dosa itu sangat menghancurkan, dan sampai akhirnya kenapa harus ada keselamatan, karena perjalanannya seperti itu. Dan puji Tuhan, kami telah merampungkan satu-satu apa-apa saja yang akan kami angkat dan kami ketengahkan untuk memulai langkah demi langkah pengetahuan kita tentang dosa itu seperti apa, dan membawa kita kepada keberuntungan kita ya, bahwa keselamatan itu sangat uh, sangat sangat berarti kepada kita pada dasarnya. Terima kasih ya kepada Bapak juga di surga yang telah menyertakan kami oleh Roh Kudusnya, yang terus membantu kami untuk menyediakan konten-konten atau menyediakan data-data, menyediakan kebenaran pada dasarnya ya. Oleh karena sebab itu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Shalom, sahabat-sahabat terkasih di dalam Kristus Yesus. Senang berjumpa kembali dengan kalian semua setelah lama kita tidak membuat video tentang hermeneutik. Saat ini tetap kita melanjutkan pekerjaan kita yang kemarin dari dosa mula-mula, yang sekarang kita akan membahas dosa, kematian, dan keselamatan di dalam penjelasannya. Sebelum kita masuk ke pengertian ke dalam dosa, untuk sahabat-sahabat ketahui bahwa Lembaga Alkitab Indonesia itu menuliskan kata dosa ada di 727 ayat di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Jadi kata dosa itu begitu banyak ya. Dan sekarang untuk mempersingkat waktu kita untuk mengetahui apa pengertian dosa itu sesungguhnya, tapi sebenarnya lebih baik kita mengerti video yang sebelumnya ya tentang dosa mula-mula. Jadi kita mengerti dosa mula-mula itu adalah menjadi sama seperti iblis, dan efek dan dampak dari dosa itu adalah bahwa kita menjadi mempelai iblis, atau kita menjadi satu kesatuan di dalam iblis dan tidak menguntungkan. Itulah kesimpulan terakhir yang kita angkat di dalam video kita tentang dosa mula-mula. Nah, permasalahannya saat ini adalah apa itu dosa. Jadi kita akan selalu bertanya, apa itu dosa? Pengertian. Nah, pengertian itu kan adalah, kalau ditanya apa itu dosa, wah, dosa adalah berpisah. Tidak. Akibat dari dosa adalah berpisahnya manusia, bukan dosa itu sendiri. Akibat dari dosa adalah maut. Nanti ada memang, itu ada penjelasannya kan. Nah, tetapi pada pertanyaannya, pengertian dosa itu apa? Jadi inilah yang mau kita angkat. Mengapa saya senang sekali mengangkat pengertian dosa ini, karena memang pada dasarnya belum banyak yang
menjelaskan apa arti dosa itu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam kejatuhan manusia ke dalam dosa, itu jelas bahwa pengertian dosa pada dasarnya itu ada pada kata-kata ular yang menghasut Hawa, ya menghasut perempuan itu. Nah, di Kejadian 3 ayat 5, ular berkata, atau dari 4 dulu lah, 4 dan 5 itu ya, tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu kan. Nah, tetapi kan tidak mungkin kan, berarti kan itu tidak mungkin lah. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal dari dosa itu, bahwa perempuan itu terbujuk oleh hasutannya, karena ketika dia memakan buah itu, maka dia akan menjadi seperti Allah. Nah, permasalahannya menjadi seperti Allah itu bukan semata menjadi Allah pada dasarnya. Jangan kita tekankan di tempat itu, karena itu sangat berbahaya. Tetapi menjadi seperti Allah itu bahwa kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini harus kita bawahi, garis bawahi. Karena apa? Karena Hawa mengulurkan tangannya untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik tentang yang jahat. Itulah arti dosa pada dasarnya. Jadi kita telah memiliki pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat, dan itu dosa sama kita, itu yang terpatri, itu yang dibelenggukan kepada kita, dan itu yang tidak akan pernah hilang sampai akhir zaman, sampai hari penghakiman. Dan dosa inilah yang menyatakan diri kita sama seperti Allah menurut iblis. Tetapi ketika Allah datang di hari penghakimannya saat itu, bahwa manusia itu sama seperti iblis. Dari dua dampak ini, yang mana yang bisa kita aminkan, perkataan iblis atau perkataan Tuhan Allah? Ya, perkataan pencipta bahwa kita sama seperti iblis. Jadi tolong ayat ini jangan dipolitisir, jangan disalahgunakan penggunaannya, tetapi hasrat dari seorang wanita itulah yang ingin menjadi lebih sama-sama dan melebihi itu memang ada. Itu konsep psikologis dari seorang wanita itu jelas, tetapi bukan menjadi satu penghakiman kepadanya karena membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Clear? Jadi kita ambil kesimpulan, pengertian dosa adalah memiliki pengetahuan yang baik dan juga memiliki pengetahuan yang jahat. Oke, kita masuk kepada penyebab dari dosa itu sendiri. Nah, penyebab dosa itu banyak, sama seperti penyebab kebaikan, misalkan kan seperti itu. Nah, kalau penyebab kebaikan itu kita pasti kenal, itu namanya buah roh di Galatia 5:22-23 itu jelas ya. Itu kan penyebab kebaikan, kemungkinan kan seperti itu. Nah, sekarang penyebab dosa. Bagaimana seseorang bisa jatuh ke dalam dosa? Bukan dosa mula-mula, tapi dosa itu sudah ada ya. Dan untuk kita ketahui bahwa kata dosa yang tadi saya katakan di 727 ayat, 727 ayat itu, yang pertama kali itu keluar pada kisah Kain dan Habel, sebelum Kain membunuh Habel. Nah, ketika Habel mempersembahkan korban dan diterima, maka Kain menjadi sangat panas dan muka murahnya. Maka di Kejadian 4 ayat 7 itu Tuhan berkata kepada Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, berbuat baik ya, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, nah ini dia, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi segala sesuatu yang iblis itu kita bisa katakan dosa ya. Itu akan selalu menggoda kita untuk melakukan apa yang benar menurut dia, bukan benar menurut Allah. Melakukan perbuatan yang baik menurut dia, menurut iblis, bukan perbuatan baik yang menurut
Bapa di surga, pencipta. Jadi penyebab dosa, untuk kita gampangkan saja, kita ambil dari literasi yang banyak, maka ada 7 dosa pokok manusia ini, yaitu adalah kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, kemalasan. Untuk penjelasannya kalian bisa singgah kepada Wikipedia ya, atau literasi yang mana saja kalian ingin tentang apa sih itu kesombongan yang seperti apa, ketamakan seperti apa, iri hati seperti apa, kemarahan seperti apa, hawa nafsu seperti apa, kerakusan seperti apa, dan juga kemalasan seperti apa. Jadi 7 dosa ini adalah uh, lawan bukan lawan kata sih sebenarnya, adalah ya persaingan dengan 9 buah roh. Ini buah dosa ya, buah dosa dan buah roh. Nah, satu lagi yang kita akan jadikan landasan dari semua ini terjadi adalah di Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di muka bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Oke, puji Tuhan bahwa sebenarnya nggak salah ya, Tuhan Allah menciptakan kita, jangan menyesal juga sih ya, karena memang pada dasarnya ya memang ya menyesal, dia kata menyesal, dia memang memilukan, oke lah. Tapi sekarang bagaimana caranya kita tidak menjadi suatu sesal bagi Tuhan Allah, dan juga tidak memilukan hatinya, itu yang harus kita kejar. Dan ternyata pada dasar itu tidak mudah, karena hati kita itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Karena yang ada di hati kita, di pikiran kita, di jiwa raga kita, di seluruh kehidupan kita adalah dosa itu, pengetahuan yang baik dan juga pengetahuan yang jahat. Itulah mengapa banyak cendekiawan, banyak sarjana teologi, banyak bapak-bapak gereja yang mengatakan bahwa berbuat baik juga tidak ada artinya. Tidak akan pernah membawa keselamatan kepada manusia. Itulah mengapa ketika Kristus datang, keselamatan itu dinyatakan, perjanjian itu diperbarui lagi. Kita bersuka cita. Nah, itu nanti di belakang ada itu, tapi kita bawalah, namanya pengantar. Ini kan baru pertama ini. Belum masuk ke ranah-ranah yang lain ini. Karena memang dari kemarin kan sudah kita katakan kepada semua yang ingin menonton, mengerti tentang dosa ini adalah konten yang sangat panjang. Tidak bisa kita bicara hanya setengah jam, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, tidak. Pengertian tentang dosa sangat luas. Satu buku di dalam uh, kitab suci itu, atau Alkitab, atau Bible, atau Holy Bible, atau apapun juga, itu semua mengajarkan kita tentang dosa. 727 ayat tercantum kata dosa. Bayangkan sahabat-sahabat terkasih. Mengerikan itu. Membuahkan kejahatan ketika Kain Habel merasa, waduh persembahannya, waduh langsung kemarahan ada di dalam hatinya. Dibangkitkan. Tetapi kan Tuhan mengatakan, tidakkah kamu, kan kamu bisa berkuasa atas itu permasalahan. Ternyata kita telah dinyatakan mampu berkuasa atas dosa. Jadi jangan dikatakan bahwa hilaf itu suatu kebenaran. Tidak ada yang namanya hilaf itu suatu kebenaran. Itu tidak dibenarkan. Karena apa? Karena kita berkuasa atas dosa. Dan itu udah titik. Ini yang dari awal kita katakan bahwa poin ketiga ini adalah hasil dosa ya. Hasil dosa itu ada di Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Maha besar Tuhan akan anugerahnya. Berarti ketika bicara tentang Roma 6 ayat 23, berarti bicara tentang hari-hari yang
indah. Nah, kalau saya masukkan semua di pengantar ini, maka kita tidak akan mendapatkan arti dari Roma 6 ayat 23 ini bagaimana dia bisa muncul. Karena nanti ada di Yeremia ada ya, uh, bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku, kehendak Bapa semua, bahwa aku merancang buat masa depan yang lebih indah. Nah, segala sesuatu analogi yang Pencipta Tuhan Allah kerjakan kepada bangsa Israel, seperti halnya kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang telah lalu, yang harus ditebus, yang harus dimasukkan seperti Yusuf, Musa, dan dia keluar dari dapur peleburan atau rumah perbudakan itu, dia menemukan kemerdekaannya, dia merdeka, dia menjadi orang bebas, tidak terbelenggu seperti itu ya. Itu kan ada analoginya semuanya, dan bukan saatnya untuk kita menjabarkan secara teliti di tempat ini. Itulah mengapa konten dosa adalah konten yang paling panjang dan mengajarkan kita kepada sesuatu yang sangat indah. Lalu untuk memulai perjalanan ini semua, bagaimana? Itu memang pertanyaan. Oke, maka kita ambil hermeneutik dari satu Alkitab, dari satu perjanjian lama, dari satu perjanjian baru, dari satu perjanjian lama. Yang mana yang mau kita hermeneutik? Ayat apa yang ingin kita hermeneutik untuk menyatakan tentang dosa ini secara keseluruhan? Ya, orang benar. Seorang murid Kristus yang bernama Yakobus. Di dalam kitabnya, pasal yang keempat ayat ke-17, dia mengatakan di dalam kebersamaannya dengan Kristus, dia mengambil satu tulisan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oke, kita mulai dari sini pembahasan kita. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana untuk berbuat baik. Apakah kita pernah mengetahui bahwa perbuatan baik kita itu tidak menjadi salah satu dari dosa? 7 dosa itu: kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, kemalasan. Oh, saya berbuat baik kepada keluarga itu. Hawa nafsu saya terhadap anaknya misalkan yang perempuan, atau harta bendanya, itu kan ada diatur di dalam hukum yang ke-10 terakhir. Jangan kau mengingini, ada hawa nafsu. Jadi bagaimana berbuat baik itu? Kan nanti ada lagi. Jika tangan kananmu memberikan, tangan kirimu tidak boleh melihat. Kan kita harus telah filsafat itu. Enggak serta-merta maksudnya jadi begitu. Begini cara ngasihnya gitu. Enggak. Saya punya tangan kanan, tangan kiri saya tukang bunuh. Ngerti nggak? Salah ya? Jadi gini loh, saya bandar segala macam nih. Pablo Escobar misalkan. Saya punya tangan kiri yang berbuat kejahatan, tapi saya punya tangan kanan buat nyumbang-nyumbang ke gereja. Bagaimana pendapat kalian? Tuhanku. Jadi segala filsafat itu tidak bisa kita patenkan di dalam sebuah kebenaran. Tetapi filsafat bisa kita gunakan untuk kebenaran. Jadi sedikit kilas balik, saya memang pernah ditanya sama junior saya di tempat kuliah. Abang, saya ngelihat abang itu orang baik. Wih, kaget saya langsung. Kok bisa kau bilang gitu? Iya bang, dia mau nanya, bagaimana sih caranya berbuat baik? Wah, ngeri. Cobalah, sahabat-sahabat terkasih di dalam Kristus. Bagaimana caranya berbuat baik? Bisakah kita menjelaskan kepada semuanya bagaimana cara berbuat baik dengan sebuah teori? Panjang lebar bukan? Panjang lebar. Tapi saya mungkin karena dengan latar belakang saya yang pernah menjalani itu, cepat saya
menjawabnya. Jadi jawaban saya adalah berpikirlah atau jadikanlah diri kita sebagai orang jahat. Itulah kenapa saya pernah bergaul dengan iblis, dengan si jahat. Dan saya menyenanginya, karena ketika saya mencari bagaimana cara berbuat baik itu, saya nggak bisa bertanya pada Yesus, kepada Bapa, kepada Roh Kudus, karena pada saat itu saya ibaratnya belum belum terlalu mengerti kuasa-kuasa dari semua ini. Saya masih remaja saat itu, dan saya hanya membaca Alkitab. Jangan lantas kita berpikir bahwa sekarang saya sudah penuh dengan rohani dan saya lupa akan latar belakang saya yang seperti apa. Itu udah suatu keblinger, itu udah suatu kesombongan ya namanya ya. Jujur saja, kita harus tahu. Itulah makanya saya katakan, saya hanya membaca, saya nggak tahu apa-apa tentang kuasa Bapa, kuasa Kristus, kuasa eh, Roh Kudus seperti apa. Merasakannya juga saya tidak pernah tahu. Yang saya tahu adalah nilai saya bagus dan saya pintar. Tetapi ketika saya membaca ini, Yakobus 4 ayat 17, saya lalu mengambil insting untuk ngerjain orang. Saya memang orangnya tukang ngerjain, yang dan saya kerjain nggak tanggung-tanggung. Pendeta sekaligus. Saya datang sama dia. Dari masih kecil, tahun-tahun lama lah. Ya kan, bukan tahun-tahun milenial, bukan, udah masih. Jadi, saya datang sama pendeta itu, saya tanya, Bapak Pendeta, saya bisa membuktikan bahwa Bapak Pendeta tidak baik. Dia ketawa kan sama saya. Kenapa, Bang? Kata dia seperti itu. Dengan satu ayat saya bisa membuktikan Bapak Pendeta tidak baik. Apa mungkin? Bapak Pendeta pernah baca Yakobus 4 ayat 17? Tuh, yang langsung saya tanyakan sama dia. Dia harus dengan cepat menjawab pernah, karena kalau dia tidak pernah membaca ayat ini, langsung saya ragukan dia sebagai seorang pendeta. Kenapa? Pendeta itu di dalam sekolahnya harus membaca dari Kejadian 1 sampai Wahyu pasal berapa ya? Kan jadi lupa gitu. 20, atau 20 lagi. Gak saya persiapkan soalnya. Gak apa-apa ya, kita tunggu sebentar ya. Wahyu yang terakhir tuh pasal berapa? 26 ya? 24 ya? 22. Itulah. Dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 itu dia harus membacanya. Jadi kalau ketika dia bilang belum pernah atau tidak pernah membaca, dia salah, tetapi dia tidak akan pernah mengerti apa isinya Yakobus 4:17 itu, karena ini nggak akan pernah ada di tempat dia. Karena bukan sebagai satu rujukan yang menjadi pola hidup atau ayat-ayat emas waktu kita belajar sekolah agama ya, sekolah Alkitab atau apa ya, itu. Jauh ini dari ayat-ayat emas, ini jauh sekali. Tetapi ayat inilah yang membuat saya mengeluarkan vlog tentang bagaimana mengenal Tuhan Allah itu pada dasarnya. Saat ini, dari tempat inilah saya berangkat. Ketika saya menghermeneutik ini, semuanya akan saya kuliti. Karena apa? Karena ada sesuatu di sini. Sahabat-sahabat pasti kalau ditanya, bisa lu berbuat baik? Oh bisa begini-gini. Lu cari muka. Pasti itu. Enggak dong ini. Udahlah. Selesai. Nggak ada benernya. Pendeta, saya kasih ini langsung. Oke, saya langsung bacakan saat itu ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Pada saat saya seorang remaja, uang 20.000 itu uang yang sangat tinggi. Bisa 2 juta kalau milenial tuh. Saya bilang sama pendeta itu langsung, Bapak Pendeta, pakai dulu uangnya 20.000 mau jalan-jalan.
mau cari makan. Melotot nggak dia sama saya? Paling besar gajinya cuma 300 ribunya, itu udah dibagi buat anaknya sekolah segala macam. Nggak ada pun uangnya di kantongnya. Tapi saya minta 20 ribu dan dia tidak bisa berusaha mengusahakan itu untuk saya, dan dia ketawa, kamu benar-benar ya. Abang. Dia tahu karena saya sebenarnya tidak sedang meminta secara sungguh-sungguh, karena saya sedang berkisah. Dari tempat ini ketika saya belajar agama juga, saya mengenal bahwa kata-kata ini, ayat ini, sangat-sangat menyesatkan. Kenapa saya bilang menyesatkan? Untung saya nggak jadilah pemimpin para para gembala atau pemimpin umat atau segala macam. Saya nggak mau. Saya mau jadi penulis. Takut saya. Kenapa? Ini kalimatnya mengerikan ini. Oke. Ketika saya berdiri di atas mimbar, mulailah saya mendoktrin jemaat saya dengan Yakobus 4 ayat 17. Pernah nggak yang terpikir oleh sahabat-sahabat sekalian ada ketamakan di tempat itu? Ada kemarahan di tempat itu? Ada kerakusan di tempat itu? Ada hawa nafsu di tempat itu? Ada iri hati di tempat itu? Ada kesombongan di tempat itu? Ketika saya mengatakan pelayanan kerajaan Allah di muka bumi tidak akan pernah bisa terwujud ketika gereja mula-mula banyak mengorbankan harta kekayaan para jemaatnya untuk mempersiap untuk perkumpulan jemaat. Saya menceritakan kisah awal-awal gereja terbangun ya. Lalu saya masuk pada pertengahannya seperti seorang murid Kristus yang mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, jauhkanlah diri kita daripada dosa, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan Allah. Karena kita bisa, karena kita mampu. Akan kelar kan? Habis kau. Kelar saat itu, pindah gereja kau bikin. Kukuras semua harta kekayaan kalian. Siapa yang menikmatinya nanti? Saya pakai jas, pakai dasi, naik Mercy, apalagi? Hah? Mau yang mana lagi? Mau bagaimana lagi? Saya tidak mau mengusahakan suatu tempat peribadatan yang baik. Saya pilih mall, mewah, tidak repot, tidak apa segala macam. Saya sewa-sewa kepada rekanan saya lagi, memperkaya diri masing-masing. Mengerikan. Kalau saya kontrak tanah orang, saya kontrak, saya mau bikin gereja, senang orang itu. Nggak bisa, berapa mau kau minta sebulannya? 10 juta, saya kasih. Kan ngeri. Bisa tempur sesama mereka. Itu. Nggak mau beli. Maunya saya kontrak. Bulan 10 juta. Berapa nyewa di sana? 20 juta, 20 juta saya kontrak di sini. Mau nggak? Sebulan loh. 20 juta orang dongkang kaki sebulan. Siapa yang nggak mau terima? Ribut orang di sana nyediain tanahnya sama kita. Piciknya orang Kristen, ketamakan, hawa nafsu, keserakan. Tapi tidak kenapa lah. Itulah sebagian dari bagaimana kita pada dasarnya tidak bisa lepas dari dosa itu. Karena dosa itu adalah, atau dosa adalah pengetahuan yang baik dan juga pengetahuan yang jahat yang ada pada diri kita, dan kecenderungan hati kita selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kawan-kawan, kita akan melanjutkannya di kesempatan yang berikutnya untuk pembahasan lebih lanjut bagaimana caranya kita mengenal dosa itu sehingga kita bisa mengerti
betapa tidak menguntungkan dosa itu, dan bagaimana kita bisa menghargai keselamatan Yesus Kristus itu seperti apa, dan bagaimana kita bersikap untuk menjauhi dosa, berkuasa atas dosa itu ke depannya. Jadi demikianlah ulasan pengantar tentang dosa, kematian, dan keselamatan. Saya Virus bersama Hermeneutic Claims mengucapkan Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Amin.